Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Salsabila Zara dari kelas 2 TAA. Nah, di sini saya dengan NIM 062243522252. Nah, jadi teman-teman, di sini Aisyah ada di mata kuliah pemrograman komputer 2. Nah, kami sedang memakai bahasa pemrograman Python. Nah, di sini itu codingnya itu menggunakan editor teks yang namanya VS Code. Nah, di sini. Ini adalah VS Code. Nah, jadi di sini ada, nanti kita lihat. Kita open dulu untuk latihan 19. Folder. Latihan 20, sorry maksudnya. Nah, jadi di latihan 20 ini itu kami masih jadi ada dua, itu yang pertama itu namanya latihan pemrograman. Nah, ini itu evaluasi. Nah, untuk evaluasi itu codingnya atau kode dari programnya itu kita yang buat. Akan tetapi itu diberikan kepada kita seperti soal. Jadi diperintahkan misalnya untuk membuat suatu soal yang nantinya itu akan menfilter huruf A dan huruf Z itu dijumlahkan. Nah, itu bisa-bisa kita akan membuatnya dalam bentuk apa. Akan tetapi harus tetap disesuaikan dengan apa yang sedang kita pelajari, tentang materi apa yang sedang kita pelajari. Nah, jadi di sini itu saya ada 5 soal evaluasi. Nah, akan tetapi saya hanya akan menjelaskan 3 soal evaluasi di sini. Nah, jadi yang pertama itu ada def. Nah, ini itu merupakan tampilan dari deklarasi dari fungsi tampilkan dengan pemisah. Nah, oke, di sini itu dia ada dua argumen ataupun dia ada dua argumen. Nah, di sini ada argumen string dan juga argumen pemisah. Nah, untuk argumen pemisah ini itu dia ada sama dengan dan juga tutup, dan juga ada tanda petik. Nah, kemudian di sini ada variabel hasil. Nah, untuk variabel hasil ini itu dicari dengan cara ini ya. Argumen dari atau parameter dari pemisah itu join dengan string. Nah, jadi kayak ini. Kita lihat dulu. Nah, jadi pemisah ini itu akan kita jadikan sebagai string. Kemudian return hasil. Jadi hasil dari variabel hasil ini ketika dia selesai itu akan dikembalikan lagi ke variabel hasil itu sendiri. Jadi nilainya itu bernilai balik. Nah, kemudian di sini itu ada keluaran 1. Ini kita memanggil variabel tampil dengan pemisah dengan argumen atau parameter Aisyah. Nah, kemudian nanti itu di print keluaran 1 itu di print hasilnya. Nah, kemudian ini ada keluaran 2. Nah, ini itu kita memanggil tampilkan dengan pemisah, akan tetapi dengan parameter ataupun argumen itu Aisyah dan juga ditambah dengan strip di setiap stringnya. Nah, jadi di sini kenapa dia bisa mendeteksi bahwa ini diletakkan di setiap karakter, di tengah-tengah karakter, itu karena ini parameternya string pemisah. Jadi setelah ada string itu akan ada nih. Ini kan parameternya kosong nih, jadi di sini kita bisa mengganti parameternya. Jadi bisa disesuaikan pada saat kita akan memanggil fungsi. Nah, kemudian di sini itu kan ada tanda minus sebagai pemisahnya. Nah, itu nanti hasilnya akan ada pada variabel keluaran 2. Nah, di sini ada hasilnya. Untuk Aisyah itu hanya dipisahkan dengan string kosong. Akan tetapi di keluaran kedua karena dia ada keterangan minusnya, jadi di sini itu dipisahkan dengan minus. Nah, mungkin itu. Terus kita lanjut ke evaluasi nomor 12.
Nah, di sini mungkin kita di sini itu yang pertama, baris pertama itu mendeklarasikan fungsi dari tampilkan vertikal dengan parameternya itu hanya satu argumen, yaitu parameternya bernama bilangan. Nah, di sini itu ada percabangan if bilangan jika nilai dari argumen bilangan itu kurang dari 10, maka di print itu nilai dari bilangan tersebut. Nah, akan tetapi else apabila statement di atas ini bernilai false, maka akan dijalankan statement else ini bawah ini. Jadi kita memanggil fungsi tampilkan vertikal itu dengan argumen nilai bilangan itu dibagi dengan 10. Nah, di sini ini kita print bilangan ini dibagi dengan 10. Nah, kemudian jadi ketika kita ada fungsi itu sifatnya variabel. Jadi dia itu bisa diubah. Nah, kita di sini bisa kita tambahkan tampilkan vertikal. Nah, ini itu bisa kita ubah untuk argumennya. Misalnya di sini saya tambahkan untuk argumennya 1 2 3 4. Nah, di sini bisa kita lihat nanti untuk outputnya. Nah, jadi outputnya itu setelah dari sini dia akan melanjut ke 1 2 3 4. Jadi argumen dari fungsi yang sudah dideklarasikan itu bisa kita tambahkan dengan cara memanggil fungsi tersebut dan memasukkan argumennya. Oke, lanjut ke evaluasi nomor 13. Nah, di sini ada deklarasi fungsi dari hitung huruf kecil. Nah, dia memiliki parameter string 1 dengan argumen string. Nah, kemudian di sini ada variabel count sama dengan 0. Jadi, variabel count ini itu dimulai dari 0. Nah, di sini ada perulangan for nilai karakter di string. Nah, if karakter, nah jadi dia itu akan mendeteksi nilai dari karakter itu, dia akan mendeteksi is lower. Is lower itu adalah huruf kecil. Jadi dia akan mendeteksi huruf kecil dari isi variabel karakter ini. Isi dari variabel count maksudnya. Nah, kemudian di sini count plus sama dengan 1. Nah, jadi ketika variabel count ini berisi, nah itu akan bertambah 1. Jadi ketika sudah bernilai 1, ini kan bernilai 0 nih. Nah, nanti ketika sudah dijalankan perulangannya itu akan bernilai 1 count-nya. Nah, kemudian di sini adalah return count. Jadi nilai yang sudah didapatkan dari perulangan ini itu akan dimasukkan ke count, ialah tadi 0 ini itu berubah menjadi 1 karena nilai balik. Jadi nilainya itu balik kepada variabel pemanggil atau variabel awalnya. Nah, di sini itu kita sesuaikan dari sini, kita akan memanggil fungsi terlebih dahulu, kemudian kita akan masukkan parameter ataupun argumen ke dalam fungsi tersebut. Nah, nantinya program ini itu akan menghitung berapa banyakkah karakter dengan huruf kecil dari dari 3 argumen yang sudah saya buat ini. Kita jalankan. Nah, di sini ada hitung huruf kecil, itu merupakan fungsi, dan ini itu cara kita untuk memanggil fungsi. Nah, ini adalah argumennya, apakah cantik. Nah, ini bisa disesuaikan karena ini karena variabel fungsinya, karena ini bersifat variabel, jadi itu terserah kita masukkan apa. Apakah aku cantik? Nah, di sini ada 15 munculnya. Kenapa 15? Karena is lower ini mendeteksi huruf kecil. Nah, jadi dari kalimat yang aku tuliskan di sini itu terdapat 15 huruf kecil karena di sini itu semuanya huruf kecil. Dan kemudian di baris kedua dan juga di pemanggil
fungsi yang kedua itu saya buatkan nama saya yaitu Aisyah Salsabila, akan tetapi dengan huruf kecil dan huruf besar yang digabung. Jadi di sini I-nya kecil, A-nya kecil, S-nya besar. Nah, jadi di sini itu dia akan mendeteksi secara otomatis, programnya itu akan menghitung huruf kecilnya saja. Nah, di sini ada 8, bisa kita hitung mungkin ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kemudian di sini yang ke-10, baris ke-10, ini adalah fungsi hitung huruf kecil juga dengan yang berbeda hanya parameternya karena fungsinya itu hanya satu. Ini di sini hitung huruf kecil. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat BG 415Y4H. Nah, itu 0 karena kenapa? Tidak terdapat huruf kecil di argumen atau parameter yang saya masukkan di baris ke-10 ini. Nah, mungkin itu saja dari evaluasi nomor 13 itu tentang is slower. Kemudian mungkin saya akan menambahkan satu lagi. Oke. Mungkin di sini bisa saya lanjutkan. Nah, di sini itu ada deklarasi dari variabel deskripsi dengan parameter teks. Nah, jadi di sini hasilnya itu merupakan string kosong. Kemudian di sini ada perulangan for variabel J, itu range-nya dari 0, dimulai dari 0 hingga. Nah, perlu teman-teman ketahui len itu merupakan perintah ataupun kayak itu tuh suatu pengenal untuk menjalankan suatu perintah. Jadi misalnya nih ada nilai teks ini tuh ada teks, misalnya isi dari nilai teks ini adalah teksnya, dia itu akan menghitung jumlah karakter yang ada pada variabel teks seperti itu. Nah, jadi di sini dia akan hingga, jadi 0 hingga berapa jumlah ataupun berapa nilai dari panjangnya teks ini, itu adalah fungsi dari len. Nah, kemudian di sini ada variabel karakter itu dengan teks sama dengan isinya itu J. Jadi ini itu berbentuk array ya. Kenapa array? Karena di sini itu merupakan kurung siku. Nah, kemudian di sini ada percabangan if character is upper. Upper itu merupakan kapital. Nah, jadi atau huruf besar semua. Jadi if karakter itu sama dengan nilai A besar, itu maka nilai karakternya itu akan diubah menjadi Y. Nah, kemudian else if karakter itu sama dengan nilai B, maka B besar atau B kapital itu maka nilai karakter akan diubah menjadi Z. Nah, kemudian else apabila karakter ini tidak bernilai true, else maka dilakukan statement karakter chart out. Nah, ini dengan variabel karakter itu dikurang 2. Else if lagi karakter is lower. Nah, jadi ini untuk karakter yang dengan nilai hurufnya itu kecil. Jadi yang didetek itu adalah huruf kecil. Nah, di sini ada if karakter sama dengan Z, itu akan diubah menjadi A kecil. Jadi Z kecil itu akan diubah menjadi Z kecil. Nah, kemudian else apabila if tidak memenuhi maka else akan dijalankan. Nah, kemudian di sini ada karakter char. Jadi di ini itu adalah char, tipe datanya karakter. Nah, di sini ada karakter itu +1. Kemudian else if karakter is digit. Jadi dia akan menjumlahkan. Oke. Mungkin kita tunggu. Maksudnya itu dia akan menampilkan huruf huruf char. Nah, 9. Nah, karakter. Jadi hasilnya itu nilai dari variabel hasil ditambah karakter. Kemudian return, jadi nilainya itu dia ini memiliki nilai balik yang nantinya akan dikirimkan ke variabel hasil. Kemudian teks terenkripsi VDR SDR. Sini. Print hasil deskripsi. Nah, di sini ada print hasil deskripsi dan juga kemudian di sini ada
Oke, mungkin kita lanjut ke evaluasi 15. Oke. Di sini itu adalah definisi dari fungsi penjumlahan dengan parameter atau argumen yang memiliki tanda bintang. Nah, arti dari tanda bintang ini itu adalah parameternya itu merupakan itu dengan sifat variabel atau variatif. Jadi dia tidak bernilai tetap atau konstan. Nah, itu dimulai dengan variabel total, itu dimulai dengan 0, kemudian ada perulangan di sini. Nah, jika variabel arg ini pada argumen args itu maka totalnya itu ditambah. Nah, maka nilai ARG itu akan bertambah seperti itu. Kemudian ada nilai baliknya dari total. Nah, di sini itu berfungsi ketika kita memasukkan ini. Nah, ketika ini selesai itu nilainya akan 1, kemudian berulang lagi perulangan, maka statement akan dijalankan ulang, kemudian akan menampilkan hasil dari yang kedua, kemudian yang ketiga juga seperti itu. Nah, jadi ini itu dia akan menjumlahkan. Oke, di sini bisa kita lihat kita memanggil fungsi dari penjumlahan dengan parameter atau argumen yang berbeda-beda karena di sini ada bintang. Oke, di sini ada 43. Kenapa bisa 43? Karena di sini bisa kita jumlahkan. Nah, 27 ditambah 12 itu adalah 39. 39 ditambah 4 itu ada 43. Nah, kemudian di sini juga itu 8 ditambah 53. 8 ditambah 53 itu 60. 60 tambah 9, 69 ditambah 5 itu 74. Sini bisa kita lihat 74. Kemudian yang ketiga itu ada 27 ditambah 12. 27 ditambah 12 itu ada 39 ditambah 3 itu ada 45, kemudian 45 ditambah 76 itu 121. Nah, mungkin sekian pembahasan ataupun penjelasan singkat dari saya mengenai latihan 20, evaluasi nomor 11 hingga nomor 18. Semoga apa yang saya sampaikan itu dapat bermanfaat bagi diri saya sendiri dan juga bagi teman-teman yang mungkin mendengarkan atau melihat penjelasan yang saya jelaskan ini. Semoga kita dapat bersama-sama belajar dan menjadi lebih baik ke depannya dan kita dapat memahami betul-betul tentang apa yang sedang kita pelajari. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.